So, ini dia hari yang ditunggu-tunggu, yaitu pidato Powell yang nanti akan dijadwalkan di jam 9 malam hari. Tapi ada beberapa poin penting yang harus Anda ketahui bahwa walaupun ini adalah agenda utama yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, tapi ini bukan terakhir, teman-teman. Ini bukan akhir dari segalanya, karena ada setidaknya 2 atau 3 minggu ke depan, berarti kita akan berhadapan dengan yang paling penting lainnya, after tentunya remarks dari apa yang disampaikan oleh Powell nanti malam. Apa saja itu? Ini dia ulasannya. Yang pertama yang ingin saya lihat di sini adalah terkait dengan apa yang dikatakan oleh para pejabat Fed, dan ada 3 orang yang tercatat sampai tadi malam, yaitu adalah Jeffrey Smith dari Kansas City Fed yang juga bertindak sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan Jackson Hole Symposium setiap tahunnya. Nah, kemudian juga ada Susan Collins dari Boston Fed, dan terakhir adalah Patrick Harker dari Philadelphia Fed. Apa saja itu? Ya, saya kesimpulkan ini lebih ringkas lagi adalah 2:1, 2 orang yang kecenderungannya membuka diri untuk potensi pemangkasan suku bunga di bulan September. Sementara 1 orang dari Kansas City yaitu Jeffrey Smith kecenderungannya ya bisa dibilang mungkin bukan ogah ya, tapi melainkan dia agak berat untuk mendukung pemangkasan tersebut. Tapi dengan catatan teman-teman, bahwa kondisi ini cenderung melihat bahwa ada kondisi di mana inflasi masih bisa dipaksakan ataupun bisa diteruskan untuk melanjut sampai ke target 2%. Sehingga Smith menilai harusnya Fed bersabar terlebih dulu dan mereka harus menunggu sampai target tersebut betul-betul didekati atau mungkin ya bisa dibilang tercapai lah. Nah, cuman masalahnya itu mungkin akan berisiko juga. Nah, sementara kalau lihat dari data revisi non-farm payroll yang sempat dirilis di hari Rabu kemarin, Smith memiliki penilaian lain bahwa itu bukan menunjukkan sesuatu hal yang berguna ataupun merubah terhadap outlook ataupun prospek ekonominya Amerika sejauh ini. Jadi, pada dasarnya adalah Smith menilai bahwa masih ada cukup ruang untuk menilai kembali apakah sudah layak untuk melakukan pemangkasan atau belum. Ya, minimal mungkin kalau kita bicara tentang FOMC September, ada celah kurang lebih non-farm payroll ataupun CPI 2 minggu ke depan secara berturut-turut itu akan menjadikan penilaian tambahan bagi Fed. Nah, di sisi lain, Susan Collins maupun Patrick Harker mengatakan bahwa mereka siap untuk mendukung pemangkasan dan rasa-rasanya inilah waktu yang tepat untuk mulai melonggarkan kebijakan moneter. Ya, kebijakan moneter yang ketat sejauh ini 1,5 tahun kalau tidak salah, itu menunjukkan bahwa suku bunga Fed sudah relatif tinggi. Tapi beberapa meyakini bahwa itu belum terlalu restriktif. Sehingga kemungkinan kalau kita kaitkan dengan pasar tenaga kerja yang sudah mulai melambat ataupun melonggar, menurut keduanya sudah layak untuk dipertimbangkan melakukan pemangkasan suku bunga. Walaupun ya lagi-lagi keduanya juga setuju bahwa pendekatannya adalah pendekatan secara bertahap, artinya berkala. Nah, terkait dengan hal ini, Patrick Harker memiliki ulasan yang lebih mengejutkan lagi. Saya rasa ini bisa dikategorikan sebagai sinyal yang paling dovish di antara semuanya, karena Harker menjelaskan bahwa akhir dari tujuan pemangkasan suku bunga tersebut memungkinkan untuk suku bunga Fed nantinya akan berada di kisaran 3%. Bayangkan, saat ini suku bunga Fed adalah 5,25-5,5%. Jadi kalau misalkan diperkirakan sampai berakhir di 3%, berarti bukan hanya 1 kali pemangkasan yang akan dituju oleh Fed berikutnya. Artinya, walaupun cuma 25 basis point di bulan September, berarti akan ada rangkaian-rangkaian berikutnya di setiap pertemuan dengan kalkulasi mungkin mendekati 25 basis point setiap pertemuan. Apakah itu mungkin dicapai atau bahkan mungkin didukung oleh Jerome Powell? Itu yang akan kita lihat nanti malam. Sementara itu dari Katsuo Ueda, Gubernur BOJ mengatakan di dalam pertemuannya dengan Parlemen Jepang, hari ini dia sangat meyakini bahwa apa yang terjadi pada Nikkei waktu awal bulan kemarin mengalami penurunan cukup drastis bukan karena ulah ataupun kebijakan BOJ yang mengusung kenaikan semua 15 basis point lebih tinggi daripada ekspektasi para pelaku pasar. Menurut Ueda, semua ini dikarenakan adanya kekhawatiran terkait dengan perlambatan ekonomi Amerika. Menurut saya juga cukup wajar ya, karena memang kenyataannya market waktu itu agak terkejut dengan data NFP yang cenderung lebih rendah daripada ekspektasi, yaitu kurang lebih 114K, dan kemudian juga lonjakan tingkat pengangguran sampai 4,3%. Oke, hal yang paling utama di sini dia tekankan adalah kekhawatiran terkait dengan kebijakan Amerika yang kemungkinan dikhawatirkan mengarah kepada resesi. Itulah yang mengapa menarik semua pasar ekuitas global mengalami tekanan ataupun depresiasi sampai akhirnya dimunculkan dengan kekhawatiran resesi tersebut. Nah, satu sisi ada ketidakpastian juga diakui dari sisi domestik ataupun dari sisi luar negerinya.
Nah, otomatis di sini BOJ kecenderungannya akan mempertahankan terlebih dulu sampai kondisi stabil. Tapi diyakini bahwa suku bunga BOJ saat ini masih kecenderungannya dianggapnya suku bunga real tersebut masih negatif. Jadi apa solusinya? Solusinya berarti kita akan melihat peluang untuk kenaikan berikutnya itu masih bisa terjadi. Dan ya, market menilai ini adalah pernyataan yang cukup hawkish. Itulah sebabnya kenapa kita lihat USD Japanese Yen yang semula sempat beranjak naik ke level 76 kembali tertekan kurang lebih di bawah level 75.50. Nah, tapi apakah ini akan berlanjut atau tidak? Semuanya balik lagi akan tergantung kepada kebijakan BOJ berikutnya, yang saya yakin bahwa ini akan sangat bergantung juga pada apa yang disampaikan oleh FOMC di bulan September. Nah, kunci utamanya tentunya FOMC meeting di bulan September. Tapi gejala awalnya mungkin kita akan dengarkan langsung dari Powell nanti malam. Kalau misalkan Powell kecenderungan adalah bergeser ke sisi dovish dan membuka kemungkinan untuk siklus pemangkasan suku bunga, maka kemungkinan besar BOJ pun bisa dengan mudahnya melanjutkan kenaikan suku bunga tersebut. Dengan harapan bahwasanya dengan gejala yang dilakukan oleh Federal Reserve setidaknya bisa diimbangi atau mengimbangi apa yang akan dilakukan oleh BOJ. Dalam hal ini, fokus utamanya adalah gap suku bunga antara BOJ dan Fed yang masih cukup lebar. Sehingga kalau misalkan ternyata penurunan suku bunga tersebut dilakukan oleh Federal Reserve secara berkala, maka BOJ menaikkan suku bunga, akhirnya nanti akan bertemu di titik tengah dan gap suku bunga tersebut akan mengecil. Sehingga akhirnya didapatkan keseimbangan dan juga optimisme bahwa indeks saham akan kembali mengakibatkan. Oke, ini adalah proyeksi dari UBS, yaitu terkait dengan potensi pelemahan US dollar. Ada beberapa hal yang menjadi catatan terkait dengan apa yang dipandang sebagai potensi pelemahan US dollar. Oleh karenanya, rekomendasi dari UBS saat ini adalah mengarah kepada mata uang dari lain ataupun dunia lain, yaitu terkait dengan kontra US dollar seperti pound sterling ataupun euro ataupun bahkan Australian dollar. Sementara Swiss franc juga bisa dituju sebagai aset lainnya. Nah, yang terpenting juga ternyata dengan pelemahan US dollar, maka emas diprediksikan akan mulai kenaikan. Salah satu alasan sebenarnya adalah terkait dengan notulen rapat FOMC bulan Juli kemarin yang ternyata menunjukkan mayoritas meyakini bahwa ini adalah saatnya untuk melakukan penurunan suku bunga. Sehingga ada dukungan untuk potensi pemangkasan yang lebih kuat di bulan September. Ya, either itu 25 basis point atau 50 basis point, saya rasa itu tidak akan terlalu berpengaruh. Yang terpenting adalah siklusnya. Apakah 25 basis point itu akan dilanjutkan setiap pertemuannya atau hanya satu kali. Nah, menurut UBS, kelihatannya ini akan dilakukan secara bertahap dan itu berarti setiap pertemuan akan terjadi pemangkasan. Alasan kedua juga bahwa meyakini bahwa sebagian besar dari para pelaku ataupun dari para pembuat kebijakan FOMC menunjukkan keyakinan yang cukup besar, optimisme yang cukup besar bahwa inflasi Amerika akan bergerak mengarah ke target 2% mereka. So, artinya sangat beralasan kalau misalkan kebijakan longgar dari Fed itu akan menekan US dollar. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pergeserannya, fokusnya bukan inflasi lagi, tetapi ke pasar tenaga kerja. Ada kekhawatiran yang saat ini berkembang yaitu terkait dengan pasar tenaga kerja yang mulai melonggar atau bahkan bisa dibilang melambat. Atau bahkan bisa jadi jauh lebih lambat setelah mendengarkan ataupun melihat data revisi non-farm payroll di hari Rabu. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan biaya bunga atas utang Amerika yang diperkirakan akan melebihi pengeluaran seksi ataupun divisi pertahanan Amerika. Ya, ini kaitannya laporan yang dikeluarkan oleh kantor anggaran Kongres. Sehingga dampaknya sangat fantastis kepada US dollar, yaitu tekanan yang jelas melemahkan US dollar. Nah, kemudian juga ada target di mana bank sentral lain kemungkinan juga akan melakukan penurunan suku bunga yang sama, tapi bedanya adalah mereka mungkin tidak akan seagresif yang akan dilakukan oleh Federal Reserve. Dan tentunya BOE ataupun ECB diperkirakan melakukan penurunan secara bertahap dan pendekatan yang ekstra hati-hati. Dan tentunya berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Federal Reserve atau yang dikhawatirkan harus dilakukan oleh Federal Reserve. Jadi US dollar melemah, otomatis mereka memprediksikan emas sebagai antisipasi untuk potensi mengalami kenaikan. Ada 3 kepala bank sentral, berarti 1 sudah selesai, yaitu Kazuo Ueda tadi pagi, dan berarti kita tinggal tersisa 2 gubernur bank sentral. Ada Jerome Powell di jam 9 malam, dan kemudian ada Andrew Bailey dari BOE, kurang lebih di jam 11 ataupun di jam 12 malam. Jadi tolong perhatikan apa yang akan mereka sampaikan, tentunya fokus utamanya adalah kepada Powell. Kira-kira apa yang harus diperhatikan catatan untuk kesempatan nanti malam?
Oke, saya pilih dari dua sisi. Yang satu sisi adalah sisi dovish, yang satu sisi adalah hawkish. Ini untuk mengclearkan, untuk memberikan pemahaman untuk Anda. Jadi kalau misalkan pernyataan apa yang akan menekankan bahwa itulah sikap sebagai seorang yang dovish, atau pernyataan apa yang menunjukkan sikap sebagai hawkish. Oke, dari sisi hawkish terlebih dulu. Tentunya kalau misalkan ada penolakan dari Jerome Powell terkait dengan potensi pemangkasan di bulan September, ataupun bahkan pemangkasan yang lebih agresif, maka itu bisa dipastikan itu adalah hawkish. Artinya tidak terlihat untuk pemangkasan lebih besar daripada 25 basis point. Oke, itu adalah catatannya. Yang pertama adalah sudah tidak waktunya untuk melihat potensi pemangkasan 50 basis point. So, poin itu sebetulnya akan relatif terbatas kalaupun misalkan kita melihat dolar mengalami penguatan setelah pernyataan tersebut. Nah, yang kedua, posisinya adalah kalau misalkan dia tidak melihat ada alasan untuk pemangkasan suku bunga lanjutan. Artinya, kalau misalkan Fed cukup yakin, atau dalam hal ini Powell masih cukup yakin bahwa ekonomi masih berjalan cukup bagus, kemudian tidak ada masalah dengan tingkat pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan, kemudian inflasi masih normal, dan pertumbuhan terutama, maka ini bisa dikategorikan sebagai hawkish. Dan itu berarti dolar akan meningkat atau menguat, sehingga akhirnya ini akan vice versa ataupun kebalikan dari respon 1 minggu ke belakang, di mana kita melihat emas mengalami kenaikan, kemudian pasar ekuitas atau saham mengalami kenaikan. Walaupun kemarin atau tadi malam kita sempat lihat ada aksi profit taking dari emas, tapi saya tidak melihat itu adalah perubahan tren, melainkan hanya sekedar profit taking sementara. Nah, penentunya nanti malam teman-teman. Kalau misalkan ternyata poin ini yang disampaikan oleh Powell, otomatis penurunan itu akan lebih rendah lagi, dan bahkan 2450 saya rasa sebagai result untuk tekanan lebih lanjut bisa saja terjadi. Oke, kemudian sisi dovishnya. Kalau misalnya kita lihat pernyataannya adalah sinyal kuat untuk pemangkasan suku bunga bulan September, of course that would be great. Itu yang dinantikan oleh para pelaku pasar. Mereka sudah tidak peduli lagi dengan 50 ataupun 25 basis point. Mereka hanya peduli tentang yes or no untuk pemangkasan suku bunga, dan yes or no untuk siklus pemangkasan suku bunga. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau dia melontarkan terkait dengan siklus, artinya itu korelasinya bukan hanya satu kali pemangkasan, melainkan mungkin beberapa kali. Seperti yang disampaikan oleh Fed Powell dalam hal ini di dalam pertemuan FOMC bulan Juli kemarin, bahwa dia melihat ada kondisi di mana mungkin saja akan ada beberapa kali dalam tanda kutip untuk melakukan penurunan suku bunga tersebut. So, itu yang akan kita lihat. Apakah dia konsisten dengan pernyataan tersebut sesuai dengan data yang terbaru dan kurang lebih sektor tenaga kerja yang melemah, dan juga inflasi yang sudah memberikan tanda-tanda pendinginan. Kemudian yang kedua adalah terbuka untuk pemangkasan 25 basis point, dan ini berarti validasi terkait dengan siklus pemangkasan suku bunga. Oke, berarti kalaupun 2 ataupun 3 rasanya nggak masalah. Yang penting adalah di atas 1. Maka itu dikategorikan sebagai dovish statement, dan efeknya jelas. Dolar akan melakukan pelemahan kembali, berarti apa yang dikatakan oleh UBS tadi itu relatif valid. Dan kemudian kita akan lihat emas kembali mulai kenaikan, dan saya rasa kalaupun misalkan dia gagal untuk membuat high baru lagi, yaitu 2531 atau di atasnya, maka kita mungkin harus meredam ekspektasi tersebut sampai at least non-farm payroll minggu depan. Dan itu yang paling penting, karena itu yang akan menunjukkan seberapa agresif Fed nantinya. Oke, nanti malam berarti hanya 3 hal yang harus Anda perhatikan. Jackson Hole Symposium itu kaitannya dengan pembukaan dan juga pernyataan-pernyataan pembuka, termasuk dari Jerome Powell dan juga Andrew Bailey. Nanti sore kita akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan beberapa grafik yang mungkin akan perkembangannya akan terlihat apakah sudah lanjutkan kenaikannya atau sudah saatnya dia berbalik turun. Nah, sementara minggu depan dan selanjutnya setelah Jackson Hole Symposium, maka yang harus diperhatikan adalah 3 indikator ini: non-farm payroll, CPI, dan kemudian FOMC meeting. Jadi, ya hati-hati. Jangan menafsirkan bahwa Powell adalah tujuan akhir dari semua fundamental, padahal masih ada 3 poin utama lainnya setelah Jackson Hole Symposium.